Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kenapa Tuhan Menyertai. Saudara, Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Jadi, ketika kita menghadapi masalah, apapun itu, sesukar atau seberat apapun juga, kita harus selalu sadar dan ingat bahwa kita tidak sendiri dan selalu ada penyertaan Tuhan. Dikatakan Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita. Itu artinya dalam segala keadaan dan situasi Tuhan selalu ada. Itulah sebabnya masalah bagi orang percaya seharusnya bukan masalah. Dan jangan dijadikan masalah. Kenapa, saudara? Karena Tuhan menyertai. Dikatakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Maka, ketika masalah datang, kita harus lawan dengan kekudusan. Dengan sikap hidup yang menghargai perasaan Tuhan, sikap hidup yang benar, yang menyukakan hati Tuhan. Orang yang menghargai perasaan Tuhan pasti akan dihargai Tuhan. Kalau orang dihargai Tuhan, ia pasti akan dilindungi, dibela, dan disertai Tuhan. Memang, ketika kita hidup dalam kesucian, kita hati-hati dengan segala keputusan kita menguasai perkataan dan perbuatan kita, tidak hidup sembarangan. Seringkali kita dicibir. Orang berkata, "Ngapain kamu hidup suci? Toh mana? Masalahmu juga tidak selesai." Tuhan juga diam. Dan bahkan sering terdengar suara jahat berkata, "Tuhan memang tidak ada." Saudara, kita harus ingat bahwa sejatinya Tuhan sedang menguji kita. Masalahnya, kalau Tuhan cepat angkat masalah kita, masalah cepat selesai, kita cepat melihat pertolongan dan kemuliaan Tuhan, kita tidak akan tumbuh dewasa. Kita harus tahu kenapa Tuhan menyertai. Sebenarnya agar kita bisa berjalan dengan Dia, sehingga kita bisa dibawa ke dalam kerajaan kekal, ke surga yang mulia. Itulah maksud penyertaan Tuhan, saudara. Jadi, kalau Tuhan izinkan berbagai kesulitan dan goncangan dalam dunia ini, itu sebuah peringatan agar kita mencari perlindungan yang sempurna. Saudara, perlindungan yang sempurna itu tidak ada dalam siapapun dan apapun juga, kecuali di dalam pribadi Allah sendiri. Kalau asuransi bisa memberikan perlindungan terhadap income atau penghasilan, sakit penyakit, dari berbagai bencana, dari segala ancaman dan bahaya yang mungkin terjadi. Tapi itu belum bisa dikatakan perlindungan yang sempurna. Perlindungan yang sempurna adalah ketika kita kelak meninggal, kita didapati berkenan di hadapan Bapa. Begitu. Maka kita harus selalu ada dalam penyertaannya, saudara. Memang betul, saudara, ada banyak macam bahaya yang mengancam hidup kita, sehingga kita butuh perlindungan. Betul, dan saya setuju. Supaya anak kita bisa sekolah sampai lulus jadi sarjana, butuh yang namanya perlindungan income. Agar ada jaminan ketika sakit, butuh perlindungan kesehatan.
Tetapi tujuan akhir atau goal kita haruslah perlindungan agar kita bisa berjalan bersama Tuhan sampai kepada kekekalan nanti. Maka kita harus hidup kudus, hidup kita harus bersih dan tidak bercela. Saya percaya kita tahu hal itu. Tapi kenapa sepertinya hidup kita tidak berubah? Tetap saja ada yang namanya masalah dan persoalan. Itu karena Tuhan menguji kita apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada pribadinya. Perhatikan hidup Abraham. Kenapa ia harus menunggu 25 tahun untuk kelahiran anaknya Ishak? Bukankah Allah sudah berjanji? Itu karena Tuhan menguji kesabarannya. Abraham diuji untuk mempercayai pribadi Allah. Tidak heran kalau terhadap orang-orang yang dikasihi, Tuhan juga izinkan mengalami persoalan yang berkepanjangan. Sepertinya sulit dan tidak ada jalan keluar. Karena Tuhan ingin berkata, raihlah aku, gapailah aku, temukan aku. Dan untuk menemukan Tuhan, tidak ada cara lain kecuali hidup dalam kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Jadi, masalah dan persoalan memang alat yang dipakai Tuhan untuk menarik kita datang kepadanya. Kalau dunia dibuat semakin banyak goncangan, bencana, dan hidup dibuat semakin sulit, penyakit semakin banyak jenisnya, semua itu dimaksudkan agar manusia mencari perlindungan yang sempurna. Itulah maksud penyertaan Tuhan. Kenapa Tuhan menyertai? Jadi, kalau kita berusaha menemukan Tuhan, berusaha menggapai Tuhan supaya mendapatkan penyertaan dan perlindungannya, itu bukan karena ingin lulus sekolah, sembuh dari sakit penyakit atau dagangan kita laris dan persoalan fana lainnya, tetapi agar kita bisa berjalan bersama Dia dan kelak berkenan. Begitu saudara, sehingga apapun masalah yang kita alami jadi tidak masalah. Yang penting kita sudah meraih dan menemukan Tuhan. Sekarang saudara, kita jadi tahu bahwa keterpurukan atau masalah itu bisa membuat kita berpaling kepada Tuhan. Masalahnya banyak yang belum berpaling. Itulah sebabnya kita harus bulat, harus dengan segenap hati dalam mencari Tuhan. Jangan setengah-setengah. Jujur, banyak kita masih tidak serius dalam mencari Tuhan. Memang kita tidak melepaskan Tuhan, tetapi kita juga tidak serius mencari Tuhan. Karena kita anggap Tuhan tidak jelas, tidak nyata, sehingga terkesan kita itu gambling, untung-untungan. Syukur kalau bisa menemukan Tuhan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Saudara, ingat, perlindungan yang sempurna itu hanya dari Tuhan, yaitu penyertaannya. Maka miliki kepastian dalam mencari Tuhan. Jangan ragu lagi saudara, dan ingat, satu-satunya jalan untuk dapat meraih Dia, menemukan Dia, hanyalah dengan hidup suci dan tak bercela. Seperti dituliskan dalam Ibrani 12 ayat 14 bagian B, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.